Halo semuanya, kembali lagi di channel Anime Review Indonesia. Di video kali ini kita akan membahas bocoran One Piece chapter 1109. Tanpa basa-basi lagi, yuk mari kita bahas bersama. Akhirnya setelah sekian lama kita diberi cover request dari pembaca, di chapter kali ini muncul kembali cover story yang menceritakan kejadian yang terjadi di luar cerita utama. Cover story kali ini kita diperlihatkan Onigashima yang tenggelam di bawah laut di sekitar Wano kuno yang sebelumnya diperlihatkan oleh ayah Oden. Chapter dimulai dengan rekaman Vegapunk di chapter sebelumnya. Ternyata benar dibuat jauh-jauh hari sebelum kejadian saat ini. Kita dapat melihat Shaka dan satelit Vegapunk yang lain di situ. Sinyal dari rekaman Vegapunk tersebut membuat semua Denden Mushi Angkatan Laut di seluruh dunia menyiarkan rekaman tersebut dan itu tidak bisa dimatikan. Shaka berbicara kepada semua orang di seluruh dunia untuk menyiapkan layar dan Denden Mushi yang bisa menampilkan video. Vegapunk memberitahu kalau dia akan menunggu dan memberi waktu 10 menit kepada seluruh dunia untuk menyiapkan hal itu. Usopp dan Nami yang melihat pesan Vegapunk bingung tentang apa yang sebenarnya dilakukan olehnya. Tidak ada kabar lagi tentang Zoro, Jinbei, dan Brook di chapter kali ini. Panel berpindah ke Luffy yang masih memegang kepala Saturn. 4 orang Gorosei yang lain di Marijoa berbicara dengan Saturn menggunakan semacam kekuatan telepati. Mereka menanyakan apakah Vegapunk benar-benar sudah mati. Saturn menjawab dengan santai, sepertinya memang iya, karena Saturn melihat sendiri cara Kizaru membunuhnya. Mereka bilang kalau pasti Vegapunk menggunakan kematiannya sebagai pemicu untuk menyiarkan rekaman itu dan kemungkinan asalnya dari Labovis. Kemudian kita diperlihatkan orang-orang di seluruh dunia mulai menyiapkan Denden Mushinya masing-masing. Mulai dari Dressrosa, ada Rebecca, Leo, dan Kiros yang sedang mempersiapkan Denden Mushinya. Leo menanyakan apakah itu dokter yang Luffy sandera. Rebecca menyangkal dengan mengatakan jangan mempercayai berita yang membuat Luffy seolah-olah menjadi jahat. Di desa Fusha, orang-orang di sana mengatakan kalau mereka tidak memiliki proyektor, jadi mereka akan mendengarkan suaranya saja. Kemudian di kantor koran berita milik Morgan, ada Vivi yang mencari-cari keberadaan Luffy di rekaman tersebut. Tapi Morgan mengatakan kalau itu hanyalah rekaman yang sudah dibuat jauh-jauh hari. Di situ juga ada Wapol. Di Water 7, hari sedang malam. Iceberg membangunkan sekretarisnya yang bernama Alice untuk menyiapkan proyektor Denden Mushi untuk menampilkan pesan Vegapunk. Di kerajaan Kamabaka, Ivankov terkejut saat melihat kepala baru Vegapunk. Dragon memikirkan momen ketika Shaka menelpon dirinya dan berkata kalau dia sebentar lagi akan mati. Dan di pulau-pulau lain kita melihat reaksi dari semua orang. Kembali ke Egghead, Luffy bingung kenapa Saturn tidak terluka dan memutuskan untuk menyerang lagi dengan teknik lain. Kizaru kemudian menembakkan laser dari matanya, tapi Luffy dapat menghindar. Kemudian Luffy menepuk Kizaru dan Saturn seperti menepuk tangan yang berisikan kertas, karena setelah itu mereka berdua menjadi rata seperti kertas dan muncul bintang-bintang berputar di kepalanya, mirip seperti Tom and Jerry. Teknik Luffy tersebut dinamakan Komkomuno Down Chimbal. Setelah gepeng, Luffy melempar mereka berdua ke arah laut. Kizaru menabrak kapal perang dan terlihat terbaring di kapal tersebut, tapi Saturn langsung terbang kembali seperti bumerang dan menyerang Luffy dengan kakinya. Serangan Saturn tersebut mirip seperti Gomu-Gomu no UFO milik Luffy. Luffy menahan serangan tersebut. Dia marah karena Saturn tetap tidak terluka. 4 anggota Gorosei yang lain berbicara lagi dengan Saturn dan mengatakan kalau tidak ada waktu lagi, mereka harus menghentikan siaran dari Vegapunk. Saturn mengatakan dia tahu, jadi sebaiknya dia memanggil mereka semua datang ke sini. Di langit Egghead muncul petir hitam. Angkatan laut yang melihat dari kapal mereka terkejut bukan main. Di double panel yang sangat epik, Saturn menyentuh tanah dan 4 lingkaran sihir muncul di sekitar dirinya dan muncul api hitam yang besar dari lingkaran itu, mirip seperti saat Saturn pertama kali muncul di Egghead. Luffy kaget dengan bola matanya yang keluar dan pesan yang disampaikan oleh box narator adalah bintang-bintang telah berkumpul. Anjir, merinding cuy. Akhirnya kita akan diperlihatkan wujud dari semua anggota Gorosei. Gila, ending One Piece sudah semakin dekat guys. Seperti apa wujud mereka? Kita tunggu saja chapter berikutnya 2 minggu lagi, karena minggu depan libur. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk membantu agar channel ini terus berkembang. Tulis pendapatmu tentang chapter ini di kolom komentar di bawah ya.